Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan saya di Referensiana. Dan sekarang saya sudah kedatangan bintang tamu juga yang akan memberitahu kita bagaimana cara tertawa yang lepas tanpa beban. Dan beliau adalah Mas Micha Catur Firmanto. Beliau adalah seorang terapis tawa ya. Dan sebetulnya bagaimana sih sebetulnya tertawa ya, mengapa efek dan dampaknya itu luar biasa sekali ya. Baiklah Mas Micha. Iya. Apa ini kabar baik. Luar biasa. Cakep banget. Wih, mengerikan. Ganteng banget. Iya. Udah hari-hari gitu dong. Iya. Setiap hari ganteng terus ya. Betul sekali. Terapis tawa. Ini di Indonesia yang mentasbihkan dirinya sebagai terapis tawa nggak banyak ya? Memang tidak banyak, tapi mulai sekarang saat ini mulai banyak bermunculan ya. Oh gitu di ya? Indonesia. Karena masyarakat Indonesia juga mulai melihat ada unsur yang sangat penting dan unik di dalam terapi tertawa itu. Iya, iya. Kenapa ya? Kenapa Anda tertarik gitu dengan masalah tawa menawa ini gitu? Iya. Sebenarnya latar belakangnya saya berangkat dari penjara waktu itu. Saya sempat masuk di sana dan saya berinteraksi dengan mereka. Ketika saya berinteraksi dengan mereka, saya mencoba langkah ini kepada mereka dan ternyata efektif. Sejak itu saya mulai untuk mendalami lebih dalam, ada apa sih di dalam tertawa, bagaimana dia bisa mengubahkan orang yang tadinya muka garang tiba-tiba hatinya seperti malaikat, dan bagaimana cara-cara ketika mereka memiliki sakit fisik tapi tiba-tiba dengan tertawa memang masalah tidak selesai tapi mereka menjadi lebih ringan. Di situ saya mulai tertarik untuk mendalaminya. Baiklah, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan satu tayangan berikut. Setelah ini kita akan putarkan tayangan tersebut ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Mas Micha tadi ya. Bagaimana membuat orang atau melakukan terapi tawa dan membuat orang menjadi lebih baik lagi. Kita saksikan yang berikut ini. Pemirsa Referensiana, seperti yang kita tahu, tertawa merupakan hal yang menyenangkan. Tertawa juga merupakan olahraga yang bisa membantu menyehatkan jiwa dan raga Anda. Pada dasarnya, tertawa adalah kegiatan yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, sayangnya masih banyak orang yang tidak mengetahui manfaat dari tertawa, sehingga tidak sedikit yang menganggap tertawa adalah kegiatan yang tidak memberikan efek apa-apa dalam kehidupan, terutama dalam menghadapi masalah. Nah, untuk membiasakan diri Anda agar bisa tetap merasa tenang dan bahagia walaupun sedang menghadapi masalah, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Membuat diri selalu berpikir positif, dan yang paling menarik, Anda bisa melakukan terapi tawa seperti yang dilakukan oleh Micha Catur Firmanto berikut ini. Pemirsa Referensiana, sudahkah Anda tertawa hari ini? Jadi itu tadi kita juga udah ketawa-ketawa sedikit ya, Mas Micha ya, bukan Micha jadinya ya. Oke, jadi tawa itu, tapi kan kalau nggak ada hujan, nggak ada angin, ketawa bisa diciptakan. Asalkan stimulasinya tepat, maka tertawa itu akan tercipta. Sebenarnya mungkin saya akan berikan sedikit simulasi. Kadang-kadang kita jalan di mall, kita ketemu 2-3 orang tertawa dari kejauhan, kita melihat mereka sedang tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba kita tertawa. Pertanyaan kritisnya adalah, tahukah kita apa yang mereka bahas? Tidak, tapi tiba-tiba kita menjadi tertawa. Karena tertawa itu prinsipnya adalah menular. Oh, contagious ya, menular. Betul sekali. Iya. Nah, oke, jadi bisa nggak dipaparkan lagi gitu, mungkin lebih detail lagi. Jadi apa saja yang bisa disembuhkan dari terapi tawa ini? Oke, terapi tertawa ini adalah treatment untuk emotional focus coping. Jadi sederhananya, ketika kita memiliki permasalahan, kadang-kadang kita mencoba menyelesaikan masalah yang betul. Iya. Dan ketika kita tidak berhasil, kita akan mencobanya kembali sampai batas titik stres, titik jenuh kita tertinggi. Iya. Dan saat itulah saat yang tepat untuk kita melakukan emotional focus coping. Apa saja yang bisa bermanfaat positif? Hampir seluruh penyakit, terutama yang terkait dengan psikologis. Oke. Tapi tetap ada pantangannya juga terapi tertawa. Iya. Oh, ada pantangan. Ada pantangannya. Oke, pantangannya adalah? Pantangannya adalah bagi mereka yang memiliki penyakit-penyakit tertentu seperti wasir, mata warna merah dan seterusnya.
itu mereka tidak boleh melakukan terapi tawa dalam interaksi kelompok. Tujuannya apa? Karena dia akan menginfeksi orang lain. Jadi tertawa adalah kuncinya bukan seberapa kuat, bukan seberapa kencang, tapi seberapa bisa kita menikmati di dalam hati kita sambil kita mengatakan, wah ini gue banget nih, wah ini damai banget di dalam hati. Bukan hanya lukisan di wajah, tapi lukisan di dalam hati kita. Gitu ya. saya tapi membayangkan juga ya, saya kadang-kadang kalau nonton YouTube ada happy juga sih, ikut senyum-senyum, ikut ketawa-tawa ya. Nah sekarang gini, senyum sama tertawa itu kan adalah dua hal yang berbeda, gitu ya. Bisa nggak Anda jelaskan senyum dan tawa ini bedanya apa? Iya, ini luar biasa sekali. Tertawa itu adalah efek psikologis yang dikeluarkan oleh seseorang karena ada satu stimulasi yang jelas yang membuat dia menarik kembali memori lamanya, dan dia membuat itu mendefinisikan itu menjadi sebuah kebahagiaan. Sedangkan senyuman itu bisa terlukis kadang tidak dengan stimulasi yang jelas juga. Jadi kadang-kadang tertawa itu dimulai dengan senyuman. Jadi apa perbedaannya? Ketika setiap orang senyum, orang bisa tersenyum setiap saat. Tapi ketika tertawa itu masalah keinginan. Karena itu masalah pengalaman dalam hidupnya juga. Wah, seru ya. Seru ya Mas Arfan ya. Oke, kayaknya siap nih kita ketawa-ketawa abis yang ini ya. Oke, mungkin pemirsa kita juga harus bisa lihat bagaimana mungkin sebagai seorang terapi tawa nanti Mas Micha menunjukkan kepada kita dan menerapi satu orang ya. Saya juga bisa sih diterapi, saya juga pengen diterapi ya. Dan kita semua akan melihat bagaimana terapi tawa ini atau prosesnya ya. Setelah yang satu ini, jadi tetaplah bersama kami di Referensiana.